Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Salim, Prodi Perbankasriah kelas C, ingin menjelaskan tentang hermeneutika tafsir Al-Quran. Pengertian hermeneutika secara etimologis. Secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir. Secara etimologis, hermeneutika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hermeneutics, berasal dari kata Yunani hermoni atau hermenia, yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Istilah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur peninggalan sejarah kuno, seperti yang digunakan oleh Aristoteles dalam sebuah risalahnya yang berjudul Perihernias tentang penafsiran. Lebih dari itu, sebagai sebuah terminologi, hermeneutika juga bermuatan pandangan hidup dari para penggasnya. Sedangkan menurut terminologis, kata hermeneutika bisa dibagi menjadi 3 hal berikut. 1. Mengungkapkan pikiran sebagai seorang dalam kata-kata, menerjemahkan dan tindakan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Salim ingin menjelaskan beberapa tentang hermeneutika tafsir Al-Quran. Pengertian hermeneutika. Secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir. Secara etimologis, hermeneutika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hermeneutics, berasal dari kata Yunani hermuin dan hermenia, yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Setelah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur sejarah Yunani kuno. Sedangkan menurut terminologis, kata hermeneutika ini bisa didefinisikan sebagai 3 hal berikut. 1. Mengungkapkan pikiran seseorang. Secara terminologis, kata hermeneutika dalam kata menerjemahkan dan dalam bertindak sebagai penafsiran. 2. Usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. 3. Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan hermeneutika dalam kajian Al-Quran menjadi hermeneutika dalam kajian Al-Quran menjadi kontroversial di kalangan umat muslim. Di sini penulis akan memaparkan sedikit mengapa ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi kalangan muslim yang menolak hermeneutika sebagai salah satu teori metode penafsiran dalam Al-Quran. Di antaranya adalah 1. Berangkat dari sejarah hermeneutika yang berasal dari penafsiran terhadap mitos Yunani, maka hermeneutika dianggap sebagai sebuah mitos yang kemudian hal ini menemukan referensinya dalam kitab Bible yang dianggap sudah tidak otentik bagi kalangan muslim karena ditulis oleh manusia sehingga jurang perbedaan dan pertentangan yang cukup tajam di dalam teks dapat didamaikan dengan hermeneutik. Bagi penolak hermeneutik, hal ini tentu saja mengalami permasalahan dari segi sejarah karena diyakini sebagai wahyu Tuhan. Kalam ialah bentukan dan bukan perkataan Nabi Muhammad. 2. Hermeneutika dalam hal ini adalah teori interaksi yang hanya dapat digunakan konsep Al-Quran, wahyu dan sejarahnya membuktikan otentitas bahwa Al-Quran lafaz wa manan dari Allah Subhanahu wa taala
konsekuensinya konsep hermeneutika tidak dapat diterapkan atas Al-Quran. 3. Tafsir Al-Quran yang diterima oleh Jumhur selalu bertolak dari arti kosakata bahasa Arab Al-Quran dan sunnah berbahasa Arab. Tafsir Bil Ar-Rai dan Al-Asy'ari pun disyaratkan untuk tidak menafikan dan menyimpang jauh dari arti kata yang sebenarnya. Tawakil yang dilakukan para ulama dan harus dengan alasan yang menyebabkan sebuah kata tidak dapat diartikan dengan makna aslinya. Dengan nas sebagai titik tolak, Al-Quran terhindar dari penafsiran-penafsiran yang liar. Sedangkan hermeneutika, interpretasi sebuah teks dapat saja berbeda menimbang unsur terlibat dalam penafsiran jauh lebih banyak. Perbedaan tempat waktu dapat menyebabkan perbedaan arti. Belum lagi perbedaan pengetahuan antara penafsir satu dengan lainnya mengenai sisi sejarah teks, psikologis sang pengarang, dan sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi pemikiran pengarang dalam teks. Sekian faktor tersebut menjadikan hermeneutika lebih bernilai relatif. Dalam dekade 1960 sampai 1970 muncullah tokoh-tokoh yang mulai serius memikirkan persoalan metodologi tafsir ini. Hasan Hanafi mempublikasikan 3 karyanya yang bercorak hermeneutik. Yang pertama berkaitan dengan upaya rekonstruksi ilmu ushul fikih. Yang kedua berkaitan dengan hermeneutika fenomenologis dalam penafsiran fenomena keagamaan dan keberagaman. Dan yang ketiga berhubungan dengan kajian kritis terhadap hermeneutika eksistensial dalam kerangka penafsiran Perjanjian Baru. Muhammad Arqon dan Al-Jazair menelurkan idenya mengenai cara baca semiotik terhadap Al-Quran, dan Fazlur Rahman merumuskan metode hermeneutika yang sistematik terhadap Al-Quran dan dikenal sebagai double movement. Meskipun hermeneutika bisa dipakai sebagai alat untuk menafsirkan berbagai bidang kajian keilmuan, melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus diakui bahwa peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci Al-Quran. Sebagai sebuah tawaran metodologi yang baru pengajian kitab suci, keberadaan hermeneutika pun tidak bisa dilakukan dari dunia kitab suci Al-Quran. Menjamurnya sebagai literatur ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika sebagai variabel metode pemahaman Al-Quran dan menunjukkan betapa daya tarik hermeneutika memang luar biasa. Hasan Hanafi dalam tulisannya menyatakan bahwa hermeneutika itu tidak sekadar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai parkis, dan juga transformasi wahyu dari pemikiran Tuhan sampai kepada manusia. Ya, sekian dari saya yang tentang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.